Anies tidak pernah menyatakan diri masuk jadi kader Gerindra. Jadi semua warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa menghalangi hak seseorang. Ya. Cuman kata kader Gerindra semuanya, kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, tidur di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta. Dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI se-Indonesia kami turunkan di Jakarta untuk memenangkan Anies ketika itu. Dan itu yang mereka ingat. Apa itu Anies nggak ingat, kata mereka begitu. Saya bilang, saya cuma pesan saya satu, jangan pernah mengingatkan kebaikan kepada orang lain. Saya bilang begitu. Kalau itu kebaikan nanti akan ada balasannya di kemudian hari, entah sekarang, entah nanti, entah kapan. Saya bilang begitu. Itu saja pesan saya kepada kader. Ya, Tribuners, jadi berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Populi Center, elektabilitas Anies ini mencapai 29%. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta ini berada jauh di atas sejumlah tokoh politik lainnya, seperti Prabowo Subianto yang hanya mendapat sebesar 11,7%. Beberapa tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat saingan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, elektabilitasnya hanya 5,8%. Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 1,7%, dan Mensos Tri Risma hari ini bahkan hanya mendapat 0,7%. Walau demikian, perlu diingat bahwa hasil survei ini hanya didapat dari 600 responden warga yang tinggal di DKI Jakarta. Responden dipilih secara acak bertingkat, mulai dari pengacakan untuk kelurahan, RT, keluarga, hingga akhirnya mendapatkan responden terpilih. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center di 60 kelurahan di DKI Jakarta pada periode 26 Januari hingga 1 Februari 2022. Gerindra bertanya-tanya sebab survei ini tampilkan Prabowo kalah dari Anies. Dikutip dari Jakarta, elektabilitas Anies Baswedan unggul di atas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion. Hasil survei ini lantas membuat Gerindra bertanya-tanya. Waketum Gerindra Habibur Rahman menyebut rata-rata hasil survei lain elektabilitas Prabowo selalu unggul. Menurut Habibur Rahman, hasil survei ini menjadi yang satu-satunya menampilkan Prabowo diungguli Anies. Kayaknya ini satu-satu survei yang hasilnya begitu. Kalau rata-rata survei sejauh ini Pak Prabowo selalu unggul. Namun demikian, survei lembaga apapun tetap jadi masukan bagi kami, kata Habibur Rahman kepada wartawan Sabtu 11 Maret 2023. Menurutnya, selama ini hasil survei Prabowo yang unggul tak lepas dari kinerja Menteri Pertahanan tersebut. Selain itu, kata Habibur Rahman, Prabowo dinilai sebagai sosok pemersatu bangsa. Tingginya hasil survei Pak Prabowo tak terlepas dari kinerja beliau yang luar biasa sebagai Menhan. Selain itu, Pak Prabowo dipandang publik sebagai sosok pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa rakyat trauma dengan perpecahan yang antagonistik seperti pemilu sebelumnya, ujarnya. Lembaga survei IPO belum lama ini membeberkan hasil survei elektabilitas Capres 2024. Hasilnya, Anies Baswedan berada di urutan teratas, disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Survei dilakukan pada 1-7 Maret 2023 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat. Dalam simulasi 5 nama tertutup hasilnya sebagai berikut. Anies Baswedan 32,6%, Ganjar Pranowo 26,8%, Prabowo Subianto 25,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%, Puan Maharani 3,9%. Kemudian responden disuguhi skema pilihan 3 nama Capres 2024. Hasilnya,
Anies Baswedan tetap menempati posisi pertama sebesar 34,7%, disusul Ganjar Pranowo 29,6% dan Prabowo Subianto 27,5%.